Malam bersejarah di New York, New Jersey Stadium akhirnya melahirkan raja baru sepak bola dunia. Setelah perjalanan panjang yang dipenuhi oleh drama, kejutan, dan pertarungan sengit, timnas Spanyol pun berhasil menaklukkan juara bertahan Argentina dengan skor tipis 1-0 pada partai final Piala Dunia 2026 yang digelar pada Senin dini hari tanggal 20 Juli tahun 2026. Gol tunggal dari Ferran Torres pada menit ke-106 babak tambahan waktu memastikan La Roja mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya sepanjang sejarah mereka. Namun, kemenangan ini bukan sekadar soal satu gol ataupun satu pertandingan. Di balik malam yang penuh dengan emosi itu, terdapat kisah tentang dominasi total Spanyol, ketangguhan Emiliano Martinez yang nyaris menjadi pahlawan Argentina, hingga keputusan-keputusan taktis yang mengubah arah laga. Sepanjang 120 menit pertandingan, pasukan Luis de la Fuente pun tampil luar biasa. Mereka pun menguasai bola hingga 66%, melepaskan 20 tembakan, dan terus menekan pertahanan Argentina yang dipaksa bertahan hampir sepanjang laga. Namun sebaliknya, tim asuhan dari Lionel Scaloni pun justru mengalami malam yang sangat sulit. Bahkan gagal mencatatkan satu pun tembakan selama pertandingan berlangsung. Lantas, bagaimana Spanyol mampu mendominasi final sebesar ini? Mengapa Argentina yang datang sebagai juara bertahan terlihat begitu kesulitan? Dan bagaimana Ferran Torres akhirnya menjadi sosok penentu yang mengantarkan negaranya menuju puncak dunia? Dalam dokumenter kali ini, kita akan membedah secara mendalam jalannya partai final Piala Dunia 2026, mulai dari dominasi Spanyol sejak menit pertama, perjuangan Argentina bertahan dengan 10 pemain, hingga momen bersejarah yang memastikan La Roja kembali menjadi penguasa sepak bola dunia. Sejak peluit awal dibunyikan, Spanyol langsung menunjukkan bahwa mereka datang ke New York bukan sekedar untuk bermain, melainkan untuk menguasai pertandingan sepenuhnya. Data resmi pertandingan yang dirilis oleh FIFA dan berbagai media internasional seperti ESPN serta BBC Sport pun menunjukkan bahwa anak asuh Luis de la Fuente pun mencatatkan penguasaan bola mencapai 66% sepanjang laga. Dominasi tersebut pun sudah terlihat sejak menit-menit awal. Baru 5 menit pertandingan berjalan, Lamine Yamal pun berhasil menerima umpan di dalam kotak penalti Argentina. Pemain muda yang menjadi sensasi sepanjang turnamen itu pun melepaskan tembakan keras ke arah gawang. Tetapi Emiliano Martinez masih mampu mengamankannya. Tekanan Spanyol pun terus berlanjut. Rodri dan Martin Zubimendi mengendalikan tempo permainan dari lini tengah. Sementara Nico Williams dan Yamal berulang kali mengeksploitasi sisi lapangan. Argentina yang biasanya tampil agresif pun dalam transisi menyerang justru dipaksa bermain sangat dalam. Statistik yang dirilis oleh FIFA setelah pertandingan menunjukkan betapa timpangnya jalannya laga. Spanyol melepaskan total 20 tembakan dengan 12 diantaranya mengarah tepat ke gawang. Namun sebaliknya, Argentina bahkan gagal mencatatkan satu pun tembakan sepanjang 120 menit pertandingan. Masalah Argentina semakin bertambah menjelangnya turun minum. Pada menit ke-44, Lisandro Martinez pun harus meninggalkan lapangan akibat cedera, setelah sebelumnya menerima kartu kuning karena pelanggaran keras. Lionel Scaloni pun terpaksa memasukkan Nicolas Otamendi lebih cepat dari yang dirancanakan. Kehilangan Lisandro pun menjadi pukulan besar bagi struktur pertahanan Albi Celeste. Bek Manchester United itu pun selama turnamen menjadi sosok penting dalam membangun serangan dari lini belakang, sekaligus menjaga keseimbangan pertahanan. Lalu memasuki babak kedua, Scaloni pun mencoba mengubah situasi dengan memasukkan Leandro Paredes untuk memperkuat lini tengah. Namun, pergantian tersebut tidak banyak mengubah jalannya pertandingan. Spanyol tetap mendominasi, sementara Argentina semakin kesulitan keluar dari tekanan. Di tengah gempuran tanpa henti, satu-satunya alasan Argentina masih bertahan adalah penampilan luar biasa dari Emiliano Martinez. Kiper Aston Villa tersebut berkali-kali menyelamatkan gawangnya dari ancaman Ferran Torres, Aymeric Laporte, hingga Nico Williams. Namun, meski berhasil bertahan selama 90 menit, tanda-tanda kelelahan pun mulai terlihat.
Argentina terus dipaksa berlari mengejar bola, sementara Spanyol semakin percaya diri bahwa gol kemenangan hanya tinggal menunggu waktu. Jika babak pertama dan kedua menjadi panggung dominasinya Spanyol, maka babak tambahan waktu berubah menjadi ujian mental terbesar bagi kedua tim. Argentina yang sudah kelelahan harus menghadapi situasi yang jauh lebih sulit setelah kehilangan salah satu pemain penting mereka. Drama pun dimulai pada masa injury time babak kedua. Pada menit ke-90 tambahan waktu, Enzo Fernandez menerima kartu kuning keduanya setelah melakukan pelanggaran keras di lini tengah. Keputusan wasit pun langsung memicu protes dari kubu Argentina. Tetapi tayangan ulang memperlihatkan bahwa tackle Enzo memang terlambat dan membahayakan lawan. Dengan keluarnya Enzo, Argentina pun dipaksa melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Situasi ini pun membuat strategi Lionel Scaloni berubah total. Jika sebelumnya mereka masih sesekali mencoba untuk membangun serangan balik, kini fokus utama hanyalah bertahan dan berharap pertandingan ditentukan melalui adu penalti. Spanyol melihat peluang tersebut sebagai momentum untuk meningkatkan tekanan. Luis de la Fuente yang sebelumnya dimasukkan Pedri dan Ferran Torres pada menit ke-62, kini mendorong seluruh pemainnya untuk bermain lebih agresif. Serangan demi serangan pun mulai berdatangan. Pada menit ke-93, Nico Williams pun hampir memecahkan kebuntuan lewat sundulan keras. Tetapi Emiliano Martinez kembali menunjukkan refleks yang luar biasa. Hanya beberapa menit berselang, gawang Argentina pun kembali bergetar ketika Nico Williams mencetak gol pada menit ke-96. Namun, kegembiraan para pendukung Spanyol hanya berlangsung sesaat. Setelah melakukan tinjauan VAR, wasit pun memutuskan untuk menganulir gol tersebut karena Mikel Merino dianggap melakukan pelanggaran dalam proses terciptanya gol. Keputusan itu pun sempat membuat para pemain Spanyol frustasi, tetapi alih-alih kehilangan fokus, mereka justru semakin meningkatkan intensitas permainan. Statistik pertandingan memperlihatkan bahwa dalam 15 menit pertama babak tambahan, Spanyol pun menguasai bola hampir 80%. Di sisi lain, Argentina benar-benar bertahan habis-habisan. Nicolas Otamendi, Christian Romero, dan Nahuel Molina bekerja ekstra keras untuk menutup setiap ruang yang tersedia. Sementara itu, Emiliano Martinez pun kembali menjadi benteng terakhir yang menggagalkan peluang emas Mikel Merino pada menit ke-103. Para pemain Albiceleste pun mulai kehilangan tenaga, sementara Spanyol terus memanfaatkan keunggulan jumlah pemain mereka. Dan pada akhirnya, hanya masalah waktu sebelum pertahanan Argentina yang selama lebih dari 100 menit bertahan mati-matian akhirnya juga runtuh. Momen yang menentukan nasib Piala Dunia 2026 pun akhirnya tiba pada menit ke-106. Setelah lebih dari 1,5 jam terus menekan, Spanyol akhirnya menemukan celah yang selama ini mereka cari. Semuanya berawal dari pergerakan Nico Williams di sisi kiri serangan. Winger Athletic Bilbao pun itu memenangkan duel udara melawan pemain bertahan Argentina dan mengarahkan bola ke area berbahaya di depan gawang. Di sanalah Ferran Torres berdiri tanpa pengawal sempurna. Penyerang yang baru masuk pada babak kedua itu pun langsung menyambar bola dengan sepakan keras yang meluncur melewati Emiliano Martinez. Untuk pertama kalinya sepanjang pertandingan, stadion yang dipenuhi oleh puluhan ribu penonton pun pecah oleh sorakan. Ferran Torres berlari menuju sudut lapangan, sementara para pemain Spanyol merayakan gol mereka yang memungkinkan besar untuk mengubah sejarah sepak bola negara mereka. Menurut laporan resmi FIFA dan berbagai media seperti Marca serta AS, gol tersebut pun menjadi satu-satunya gol yang tercipta dalam partai final Piala Dunia 2026. Ironisnya, gol itu pun juga lahir setelah Argentina bertahan luar biasa selama lebih dari 100 menit. Setelah tertinggal, Lionel Scaloni pun mencoba melakukan perubahan taktik terakhir. Namun, bermain dengan 10 pemain dan kondisi fisik yang sudah terkuras membuat Argentina tidak mampu memberikan respon yang berarti.
Bahkan, statistik paling mencolok dari pertandingan ini adalah fakta bahwa Argentina gagal melepaskan satu pun tembakan selama 120 menit. Sebuah catatan yang sangat jarang terjadi dalam sejarah final Piala Dunia modern. Ferran Torres sebenarnya sempat mencetak gol kedua pada menit ke-114. Namun, VAR pun kembali bekerja dan membatalkan gol tersebut karena posisi offside. Meski demikian, gol pertama sudah lebih dari cukup untuk mengantarkan Spanyol menuju gelar juara dunia. Ketika peluit panjang akhirnya dibunyikan, para pemain Spanyol pun langsung berhamburan ke lapangan. Luis de la Fuente pun memeluk staf pelatihnya, sementara Ferran Torres dan Nico Williams menjadi pusat perayaan. Bagi Spanyol, trofi ini bukan hanya simbol kemenangan dalam satu turnamen. Ini adalah bukti bahwa generasi baru yang dipimpin oleh Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri, dan Ferran Torres telah siap membawa La Roja memasuki era kejayaan berikutnya. Dan pada malam yang dingin di New York, dunia pun menyaksikan lahirnya juara baru. Dan Spanyol kembali berdiri di puncak sepak bola dunia. Demikian perjalanan luar biasa timnas Spanyol hingga akhirnya berhasil mengangkat trofi Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Argentina di partai final yang penuh dengan drama. Lewat gol semata wayang Ferran Torres pada babak pertambahan waktu, La Roja pun kembali menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Di balik kemenangan ini, tersimpan banyak cerita yang akan terus dikenang, mulai dari dominasi permainan yang ditunjukkan oleh Spanyol sepanjang pertandingan, perjuangan tanpa henti Argentina meski harus bermain dengan 10 pemain, penampilan gemilang Emiliano Martinez di bawah Nesta, hingga momen penentu yang menjadikan Ferran Torres sebagai pahlawan di malam bersejarah tersebut. Piala Dunia 2026 juga menjadi panggung bagi lahirnya generasi baru sepak bola Spanyol. Nama-nama seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri, dan Ferran Torres kini siap melanjutkan warisan para legenda yang pernah membawa negara mereka meraih kejayaan. Sementara bagi Argentina, kekalahan ini tentu menjadi pukulan yang menyakitkan. Tetapi perjuangan mereka pun sepanjang turnamen tetap layak mendapatkan apresiasi. Lalu, bagaimana menurut kalian? Apakah Spanyol memang pantas menjadi juara? Apakah Spanyol memang pantas menjadi juara dunia tahun ini? Siapa pemain terbaik di final menurut versi kalian? Dan apakah generasi muda La Roja mampu mendominasi sepak bola internasional dalam beberapa tahun ke depan? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk memberikan like dan membagikan. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk memberikan like dan membagikan video ini kepada teman-teman pecinta sepak bola lainnya. Dan yang paling penting, dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe serta mengaktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita sepak bola terbaru, ulasan pertandingan, kisah inspiratif para pemain, hingga berbagai cerita menarik dari dunia sepak bola yang hanya ada di Soccerverse Reborn. Terima kasih sudah menonton dan menjadi bagian dari keluarga besar Soccerverse Reborn. Sampai jumpa di video berikutnya yang hanya ada di Soccerverse Reborn.